Wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Hari ini kita akan belajar matematika. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pola bilangan. Nah, selanjutnya yaitu pada hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmetika. Sebelum kita lanjut ke materi yang lebih inti, kita harus tahu dulu dong apa itu barisan aritmetika, apa itu deret aritmetika. Nah, satu-satu kita bahas. Kita mulai dari barisan aritmetika. Apa sih barisan aritmetika? Nah, sebelum ke pengertiannya, simbol atau notasi barisan aritmetika itu adalah UN. Nah, apa sih barisan aritmetika? Kita jelaskan di sini. Barisan aritmetika adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Nah, bilangan yang tetap tersebut disebut beda, yang dilambangkan dengan huruf B kecil. Nah, ada pun beberapa contohnya, yaitu di sini ada beberapa barisan aritmetika, yaitu 1, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Ada 2, 8, 14, 20, dan seterusnya. Ada 30, 25, 20, 15, dan seterusnya. Nah, apa sih atau kenapa ketiga barisan tersebut termasuk ke dalam barisan aritmetika? Oke, kita akan jelaskan di slide berikutnya. Mulai dari yang pertama, ada sebuah barisan bilangan 1, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Kenapa ini dikatakan dengan barisan aritmetika? Yuk kita lihat. Beda dari suku pertama ke suku kedua. Oke, suku. Ada nama baru atau ada kata baru. Suku. Apa sih suku itu? Suku itu suku pertama, suku kedua itu seperti bilangan pada kedudukan pertama, bilangan pada kedudukan kedua. Jadi di sini suku pertamanya adalah 1, suku keduanya adalah 4, suku ketiganya adalah 7, suku keempat adalah 10, suku kelima adalah 13, dan seterusnya. Nah, bedanya kita lihat di sini dari suku 1 ke suku 2 itu selisihnya berapa? Atau enggak dari suku 1 ke suku 2 itu nambahnya berapa? Nah, kita bisa lihat 1 dari suku 1 ke suku kedua itu nambahnya plus 3, sama suku kedua ke suku 3 itu tambahnya 3, jadi bisa dikatakan ini tetap selisihnya sama atau bedanya sama, yaitu plus 3. Nah, ini bisa dikatakan barisan aritmetika. Contoh lain tadi, barisan bilangan yang kedua adalah 2, 8, 14, 20, dan seterusnya. Nah, di sini suku pertamanya adalah 2, suku keduanya adalah 8. Bedanya berapa? Nah, kita tinggal kurangi aja, 8 kurangi 2 berapa? 6 kan? Nah, dari suku kedua ke suku ketiga itu pun sama, bedanya adalah 6. Nah, ini termasuk konstan, bedanya sama ya. Maka ini termasuk ke dalam barisan aritmetika pula. Nah, bedanya itu tidak hanya plus saja, bisa jadi minus ya. Contoh dari barisan bilangan yang ketiga, 30, 25, 20, 15, dan seterusnya. Kita bisa lihat di sini suku pertama ada 30, maaf. Suku pertama ada 30, suku kedua 25, suku ketiga 20. Kita bisa lihat di sini selisihnya. Dari suku pertama ke suku kedua selisihnya berkurang. Berkurangnya adalah 5. Sama. Dari suku berikutnya pun sama. Selisihnya 5. Nah, itu pun sama. Bedanya adalah minus 5. Ini bisa dikatakan barisan aritmetika karena bedanya itu selalu konstan. Nah,
Dari sini bisa dikatakan bahwa UN adalah suku ke N dari suatu barisan aritmetika, maka berlaku untuk mencari beda atau selisih itu suku N ke N dikurangi suku ke N dikurangi 1. Contoh, suku kedua dikurangi suku ke 1, atau enggak suku ketiga dikurangi suku kedua, atau enggak suku keempat dikurangi suku ketiga, dan seterusnya ya. Tapi bisa lebih gampang itu kalian untuk mencari beda cukup dari suku kedua kurangi suku pertama ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya mengenai ini. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Adapun rumus untuk mencari barisan aritmetika, di sini Ibu munculkan, sebenarnya ada di buku paket ya, kalian juga bisa dilihat di sana, tapi Ibu akan munculkan di sini, yaitu rumusnya UN sama dengan A plus dalam kurung N kurangi 1 kali B. Nah, keterangannya sudah tertera di sini. UN itu apa? UN itu suku ke N. Tadi dari awal sudah Ibu jelaskan, simbol atau notasi barisan aritmetika itu adalah UN. Apa itu UN? UN itu suku ke N. A itu suku pertama, B itu adalah beda, N itu banyak suku. Nah, kita coba lihat ke contoh. Di sini ada contoh suku ke-45 dari barisan bilangan 3, 7, 11, 15, 19, dan seterusnya adalah, berarti di sini maksud dari pertanyaan ini kita mencari suku ke-45, bilangan yang kedudukan di 45 atau bilangan yang posisinya di 45 itu bilangan berapa? Nah, kalau manual itu terlalu ribet, panjang. Nah, ada rumusnya yang tadi kita bisa terapkan di sini. Caranya kita cari suku pertama dulu, atau kita simbolkan A adalah 3. Nah, di sini suku pertamanya adalah 3. Bedanya berapa? Bedanya kita bisa lihat di sini, selisih dari suku kedua dengan suku pertama, atau enggak U2 kurangi U1, 7 kurangi 3. Dari mana 7 kurangi 3? Ya dari sini ya, 7 kurangi 3 yaitu sama dengan 4, berarti bedanya adalah 4. Nah, baru dari sini kita masukkan ke dalam rumus UN. Yang dicarinya suku ke-45, otomatis N-nya adalah 45. Berarti U45 sama dengan A-nya sudah ada di sini 3. Kita tinggal masukkan. Tambah dalam kurung 45. N-nya adalah 45 dari sini. Dari yang ditanyakan, 45. Dikurangi 1 dikali bedanya berapa dari sini? Bedanya adalah 4. Kita masukkan ke sini. Nah, cara mengerjakannya kita kerjakan dalam kurung terlebih dahulu. Berarti 45 dikurangi 1 adalah 44. Nah, kalau sudah gini berarti kita kalikan terlebih dahulu. 44 kali 4 adalah 176. Baru kita jumlahkan dengan 3, maka hasilnya adalah 179. Jadi, suku ke-45 adalah bilangan 179. Itu jawabannya. Nah, kalau masih kurang paham, Ibu jelaskan di contoh berikutnya. Ada contoh kedua di sini. Oke, kita lihat. Agak sedikit lama. Nah, di sini
Contoh kedua, tentukan suku ke-8 dan ke-20 dari barisan negatif 3, 2, 7, 12, dan seterusnya. Nah, kita tulis ulang di sini barisannya biar lebih mudah ya. Suku pertamanya berapa? Suku pertamanya atau kita simbolkan dengan A adalah negatif 3. Nah, pertama kita cari dulu. A-nya adalah negatif 3. Selisihnya berapa? Selisihnya atau bedanya, suku keduanya adalah 2, berarti 2. Dikurangi suku pertamanya adalah negatif 3, berarti di sini pun disimpan negatif 3. 2 dikurangi negatif 3 adalah 5. Kenapa 5? Karena lihat di sini. Pengurangan bertemu dengan negatif itu akan berubah menjadi positif. Otomatis 2 ditambah 3 adalah 5. Bedanya adalah 5. Nah, kita lihat di sini dengan menyubstitusikan A dan B, karena yang ditanyakannya suku ke-8, yang pertama kita coba cari. Oke, kita masukkan dulu ke rumus UN. UN-nya kan A plus N kurangi 1 kali beda. Nah, ini udah dimasukkan. A-nya sudah dimasukkan dengan negatif 3. B-nya sudah diganti dengan 5. Kita tinggal cari yang ditanyakannya adalah suku ke-8. Berarti U8. Sama dengan negatif 3 ditambah N-nya kan 8. Kita ganti N-nya dengan 8 dikurangi 1 kali 5 sama dengan 32. Dari mana 32? Dari 8 kurangi 1 kan 7. 7 kali 5 adalah 35. Negatif 3 ditambah 35 adalah 32. Oke, kita kalau misalkan ada yang masih kurang paham, kita coba jabarkan. Di sini, nah, 8 kurangi 1 adalah 7 ya. Ups. Nah, 7 kali 5 adalah 35. Nah, ini kita tinggal jumlahkan, otomatis negatif 3 ditambah 35 sama dengan nah, ini negatif, ini positif. Negatif 3 tambah 35 otomatis karena berbeda tanda berarti dikurangi. Yang besar dikurangi yang kecil, berarti 35 dikurangi 3 adalah 32. Nah, tandanya ikut ke angka yang paling besar. Angka yang paling besar yang mana? Angka yang paling besar itu 3 atau 35? 35. 35 itu tandanya apa? Positif. Otomatis di sini pun positif, maka hasilnya adalah plus 32. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk mencari suku ke-20. Suku ke-20 berarti N-nya 20. Berarti kita tinggal masukkan negatif 3 ditambah, nah di sini kan N kurangi 1. N-nya kita langsung ganti ke 20. Kurangi 1 dikali 5, hasilnya 92. Tadi kayak tadi ya. Caranya berarti kita dalam kurung dulu yang dikerjakannya. 20 kurangi 1 adalah 19. 19 dikali 5. Berapa? 90.
5. Nah, negatif 3 ditambah 95. Kita coba lihat di sini. Negatif 3 ditambah 95. Tadi kata ibu, kita ganti 95. Oke. Tadi kata ibu kalau penjumlahan beda tanda itu artinya dikurangi. Yang besar dikurangi yang kecil. Itu otomatis 95 dikurangi 3, hasilnya adalah 92. Nah, ikut tandanya ke angka yang besar. Angka yang besar itu 95, tandanya positif, berarti hasilnya plus 92 ya. Jadi hasilnya 92. Itu caranya. Mudah-mudahan paham ya. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Sampai di sini ini kita bahas tentang barisan aritmetika. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Tapi kalau misalkan ada poin-poin yang kurang paham, kalian bisa hubungi ibu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang deret aritmetika. Simbolnya itu SN atau dinotasikan dengan SN. Apa sih bedanya barisan dengan deret? Kita lihat di sini ya. Kalau deret itu definisinya merupakan suku-suku dari suatu barisan aritmetika. Ya, jadi deret aritmetika itu merupakan jumlah suku-suku dari barisan aritmetika. Nah, di sini kurang kata jumlah ya. Jumlah suku-suku dari suatu barisan aritmetika itu dinamakan deret yang disimbolkan dengan SN. Jadi ada kata jumlahnya. Nah, di sini dijelaskan kembali bahwa deret itu adalah jumlah n suku pertama barisan aritmetika. Kita coba langsung ke contoh. Tentukanlah jumlah 10 suku pertama dari deret aritmetika. Nah, di sini soalnya 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus seterusnya. Di sini adalah barisan ya, ada barisan aritmetika bilangan genap. Ya, ada suku pertamanya 2, suku keduanya 4, suku ketiganya 6, suku keempatnya adalah 8. Yang dicari adalah jumlah 10 suku pertama. Berarti S10. Ya, yang dicari berarti S10. Nah, langkah awal kita misalkan ini cari dengan cara manual ya. Langkah pertama, kita berarti harus tentukan dulu dong suku-suku sampai suku ke 10. Bilangan-bilangan sampai suku ke 10. Berarti setelah 8 adalah 10. Setelah 10 adalah 12. Setelah 12 adalah 14. 16, 18, 20. Nah, di sini udah ada 10 suku belum? Sudah ada 10 suku pertama belum? Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kebetulan yang dicarinya hanya 10, berarti dengan cara manual itu bisa ya. Nah, kita tinggal jumlahkan karena yang dicarinya adalah jumlah 10 suku pertama. Kita jumlahkan 2 ditambah 4 6. 6 ditambah 6 12. 12 tambah 8 20. 20 tambah 10 30. 30 tambah 12 42. 42 ditambah 14 adalah 56. 56 ditambah 16 adalah 72.
72 ditambah 18 adalah 90. 90 tambah 20 adalah 110. Maka jumlah suku pertamanya hasilnya 110 atau S10-nya adalah 110. Nah, ini contoh jika soalnya itu mudah yang ditanyakannya hanya 10 suku pertama. Kalau misalkan yang dicarinya 100 suku pertama, otomatis kalau cara manual itu akan repot. Harus mencari sampai bilangan ke 100 lalu dijumlahkan. Nah, ada solusinya. Kita gunakan rumus umum jumlah n suku pertama atau deret aritmetika. Nah, di sini ada rumusnya. Ada dua rumus. Sn sama dengan n per 2 dalam kurung A plus UN. Tadi yang pertama kita sudah jelaskan UN itu apa? UN itu adalah barisan aritmetika. Nah, kita bisa dijabarkan. Jadi, rumus yang kedua. Biasanya yang sering kita gunakan adalah rumus ini, karena ini sudah dijabarkan. Jadi, Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2 kali A ditambah dalam kurung N kurangi 1 kali B. Keterangannya hampir sama kayak tadi. Sn itu tadi sudah dijelaskan, Sn itu adalah jumlah n suku pertama atau deret. A itu suku pertama, B itu adalah beda, N itu adalah suku ke N, UN itu adalah suku ke N itu banyaknya suku. Nah, kita coba kayak gini. Tadi kan tentukan jumlah 10 suku pertama, bisa dengan cara manual ya. Nah, kalau misalkan pertanyaannya kayak gini, carilah jumlah 100 suku pertama dari deret 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus seterusnya. Nah, gak mungkin dong kita mencarinya dengan cara manual. Repot yang ada ya. Nah, makanya kita gunakan rumus deret aritmetika. Oke, kita mulai. Nah, diketahui bahwa A-nya 2. Kita lihat di sini. Deretnya berarti udah ketahuan dong. A itu kan suku pertama. Suku pertamanya adalah 2. Kita tulis 2. Bedanya juga kebetulan sama. Bedanya itu kita cari dari suku kedua kurangi suku pertama. Suku keduanya 4, suku pertamanya 2, berarti 4 kurangi 2 ya 2, berarti sama ya. N-nya berapa? N-nya adalah 100. Yang dicarinya adalah jumlah 100 suku pertama, berarti N-nya 100. Nah, kita munculkan rumus yang selalu digunakan untuk mencari deret aritmetika. Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus N kurangi 1 kali B. Berarti S100 sama dengan 100 per 2 dalam kurung 2 kali 2 berhubung A-nya 2 juga, berarti 2 kali 2 ditambah N kurangi 1 berarti 100, N-nya 100 kurangi 1 dikali B-nya kebetulan sama juga 2. Jadi B-nya 2. Nah, cara pengerjaannya itu gampang. Kita kalau bisa canceling atau coret yang bisa dicoret. 100 bagi 2 hasilnya berapa? 100 dibagi 2 hasilnya 50. 100 ya. 50. Nah, dalam kurung 4 ini hasil dari mana? 2 kali 2, 4. Ditambah
100 kurangi 1, 99. 99 kali 2 adalah 198. Nah, habis ini berarti langkah selanjutnya kita selesaikan dulu yang dalam kurung. 4 ditambah 198 hasilnya 202. Nah, baru kita kalikan ke 50. Jadi hasilnya 10.100. Maka atau jadi jumlah 100 suku pertama dari deret tersebut adalah 10.100. Nah, ini kalau kita mencari deret aritmetika dengan yang diketahuinya yang cukup besar ya, berarti harus menggunakan rumus ini. Oke, itu yang bisa Ibu jelaskan, mudah-mudahan kalian bisa paham. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan, boleh langsung chat ke Ibu di grup WhatsApp ataupun Japri boleh. Nah, ini contoh-contohnya yang udah Ibu jelaskan. Mudah-mudahan kalian bisa paham yang sudah Ibu jelaskan. Nah, kalian coba di rumah kerjakan tugas-tugas ini. Ada 5 soal ya. Ini merupakan tugas kedua. Kalau kemarin kan tugas pertama tentang pola bilangan. Nah, kalau barisan dan deret aritmetika dijadikan tugas kedua kalian. Ada 5 soal di sini tentang barisan dan deret. Ibu harapkan kalian kerjakan di kertas atau di buku catatan. Kalau sudah dikerjakan dengan caranya ya, kalau sudah dikerjakan, dipoto lalu di-upload hasilnya ke LMS sebagai tugas kalian hari ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ibu harapkan kalian bisa dan paham apa yang Ibu jelaskan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.